Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maswati. Saya akan mempresentasikan perkembangan sosial dan emosional usia anak sekolah. Ya, perkembangan sosial dan emosional anak sekolah. Perkembangan sosial dan kepribadian anak dari mulai masa masuk sekolah sampai dengan akhir masa sekolah itu ditandai dengan meluasnya lingkungan sosial. Nah, dari meluasnya lingkungan sosial ini, anak akan menjumpai banyak pengaruh-pengaruh di luar sana, di luar pengawasan orang tuanya. Seperti apa contohnya? Seperti mereka mempunyai teman dan guru. Yang mereka ini mempunyai dampak besar perubahan terhadap emansipasi seorang anak. Ya, inti dari perkembangan sosial emosional usia anak sekolah ini, mereka dapat mampu memahami perasaan dengan cara menyebutkan nama perasaan, seperti mereka menerima perasaan diri mereka sendiri maksudnya, dan mereka mampu mengekspresikan perasaannya secara tepat dan memahami perasaan orang lain. Yang kedua, kemampuan berlatih dalam membuat pertimbangan, kemampuan memahami dalam perubahan, dan mereka mampu menyenangi dirinya sendiri atas kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan sosial dan kepribadian, antara lain adanya interaksi dengan anak-anak sebaya. Yang kedua, perkembangan motivasi prestasi, perkembangan identitas jenis kelamin atau tingkah laku sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang terakhir adalah perkembangan pengertian norma. Ya, perkembangan jiwa anak pada masa sekolah itu biasanya anak lebih menyukai atau lebih mementingkan grup sebayanya, grup teman sebayanya dibandingkan orang tuanya. Kenapa? Karena ini memungkinkan telah banyak kawan-kawan di sekolahnya. Ya. Anak berlaku kejam terhadap orang lain. Sikap anak kejam terhadap orang lain ini adalah bukan kekejaman yang sebenarnya, akan tetapi anak belum menyadari akan tindakan kekejamannya itu. Perilaku ini biasanya ditujukan kepada orang yang suka mengejek, menghina, melemahkan, atau mengolok-olok. Adanya keinginan yang cukup tinggi, terutama menyangkut perkembangan intelektual anak. Biasanya ini ditujukan dalam bentuk pertanyaan atau senang melakukan pengembaraan serta percobaan-percobaan. Ya, lalu ada beberapa sifat khas pada masa-masa kelas rendah sekolah dasar. Di antaranya, mereka sering memuji dirinya sendiri atau membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan ketika mereka mengerjakan soal dan mereka tidak bisa mengerjakannya, mereka akan menganggap soal itu adalah tidak penting. Nah, beberapa sifat khas ini mereka akan mengingat apakah prestasinya akan diberi nilai baik atau tidak. Ya, beberapa sifat khas pada masa kelas tinggi sekolah dasar. Di antaranya, mereka dapat berpikir realistik, rasa ingin tahu, dan adanya rasa ingin belajar. Kemudian, menjelang akhir masa ini, mereka telah bisa merumuskan atau menyimpulkan pelajaran mana saja yang mereka sukai. Dan pada saat usia 11 tahun ke atas, mereka akan membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk membantu menyelesaikan tugasnya atas keinginan untuk memenuhi keinginannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.